Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian statistik dan statistika. Kami memiliki anggota 3. Yang pertama saya kenalin, nama saya Didi Saputra dan saya Dina Ramadan Dani saya Fiti. Silakan kalian simak dan pahami apa yang kami sampaikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Statistik dan statistika. Tentunya pengertian ini tidak terlepas dari historis atau sejarah, dan jika dilihat dari sisi historis, pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan atau keterangan data baik yang berwujud angka atau juga data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif. Statistik dan statistika juga mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun dalam perkembangannya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif. Bahan keterangan yang tidak berwujud itu disebut dengan data kualitatif, tidak lagi disebut dengan statistik. Nah, ditinjau dari segi terminologi, dalam istilah statistik itu dapat terkandung berbagai macam pengertian. Di sini kami memiliki 3 pengertian, dan yang pertama adalah sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan kata lain adalah data angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Misalnya statistik penduduk, statistik pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, diartikan sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan perstatistikan. Kegiatan statistik meliputi yang pertama pengumpulan data, penyajian data, dan penganalisisan data. Yang terakhir, ketiga, diartikan sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan yang berupa angka agar dapat memberikan pengertian dan angka tertentu. Selanjutnya di sini kami mempunyai pengertian tersendiri apa itu statistik dan juga statistika. Nah, statistik adalah kumpulan data yang berupa bilangan ataupun bilangan yang disajikan dalam tabel ataupun gambar yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Tadi setelah dijelaskan bahwa statistik adalah kumpulan data yang berupa kayak semisal data penduduk, data pertanian, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan di mana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Atau bisa dibilang statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, pengolahan data, dan menyusun data supaya dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Vicky. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek amatan. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi di mana suatu pengukuran dilakukan. Misalnya populasi dari mahasiswa Unmar yang memakai kacamata, maka bisa diambil sampel mahasiswa Unmar jurusan statistika angkatan 2020 yang kacamata. Ciri numerik dari populasi disebut parameter. Ciri numerik dari sampel disebut statistika. Ilmu yang mempelajari tentang penggunaan parameter disebut statistika. Populasi terbagi menjadi 2, yaitu populasi tak tinggal dan populasi tak tinggal. Populasi tak tinggal adalah populasi yang ukurannya tak tinggal.
Sebagai contoh, populasi yang terdiri atas semua mahasiswa Unpad yang pakai kacamata, meskipun kita bisa menghibur, namun mengetahui jumlah pastinya biasanya sulit kita ketahui karena jumlahnya cukup besar. Sementara itu populasi bertiga adalah populasi yang banyak anggotanya bertiga. Contohnya adalah semua kemungkinan munculnya angka atau gambar dalam proses pelemparan koin secara berulang-ulang atau semua mahasiswa Unpad di Provinsi Jawa Barat. Data dan data statistika. Data adalah kumpulan keterangan yang berupa angka, bilangan, dan memiliki makna tertentu. Data statistika adalah kumpulan keterangan yang berupa angka dan memiliki makna tertentu serta memiliki standar deviasi dan varian. Macam-macam data jenisnya ada dua. Data kualitatif, data dalam bentuk kualitas atau data yang kita dapat diukur dengan skala numerik. Contohnya adalah sembuh, senang, berhasil, dan lain-lain. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka yang dapat diukur dalam skala numerik. Data deskriptif, data dalam bentuk bilangan, contohnya jumlah orang, jumlah barang. Data kontinu, data dalam bentuk angka dan bisa berbentuk angka desimal atau pecahan. Contohnya berat badan, tinggi badan, nilai ujian. Dua, berdasarkan sumbernya. Data sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data primer, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengukuran data original. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizal. Baik, akan saya lanjutkan masih materi macam-macam data, dan yang ketiga adalah berdasarkan skala. Berdasarkan skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data ditetapkan atas dasar-dasar penggolongan. Data bersifat membedakan dan angka yang diperoleh akan digunakan untuk perhitungan secara matematis. Contohnya jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ini berdasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal biasanya digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan tentang objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil atau dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Misalnya dalam pengetahuan lain tentang COVID-19, 1 sama dengan kurang 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik. Untuk mempermudah dalam mengkategorikan peringkat dalam penelitian biasanya dituliskan dalam presentasi. Dan yang ketiga ada skala interval. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Dalam skala interval, hubungan atau urutan dan jarak antara angka-angka mempunyai arti. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik dan memiliki jarak, tapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan atau skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya, pengukuran suhu. Pengukuran suhu badan dapat membentuk variabel interval jika 3 buah objek A, B, dan C berturut-turut memberikan suhu dengan skala interval. Skala interval sudah benar-benar angka dan sudah dapat menerapkan semua operasi matematika serta peralatan statistik. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, dan yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Nilai nol mutlak ini artinya nilai dasar yang bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi dan berat badan. Misal berat badan A adalah 60 kg, sedangkan benda B adalah 90 kg. Maka dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih besar dibandingkan benda A. Contoh lainnya misalnya ada umur, kadar glukosa darah, kadar oksigen, dan sebagainya. Macam-macam data yang keempat berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada
dimensi waktu time series yang merupakan data secara kronologis menyusun waktu pada variabel tertentu, misalnya data harian, data bulanan, dan data tahunan. Yang kedua ada data cross section, data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama sehingga variasi terjadinya entah pengamatan. Dan yang ketiga ada dimensi waktu pooling yang merupakan kombinasi antara time series dan cross section. Klasifikasi statistika. Statistika dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna, misalnya tabel, grafik, dan juga diagram. Yang kedua ada statistika inferensial yang merupakan metode yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan, memprediksi, atau meramalkan suatu populasi berdasarkan sampel. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah penulisan. Kami dari kelompok 6 minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.